Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma sholli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadinil ladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subbihu bil anjumi bid dolam. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratal kurama, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, para habaib, wabil khusus seluruh pengurus Nahdlatul Ulama baik suryatan autan fidyatan yang hadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati PJ Gubernur atau yang mewakili, dan yang kami hormati Ketua Umum DPP Sijaka panjenenganipun Haji Saifuddin Zuhri SEMM. Tepuk tangan buat Bapak Saifuddin Zuhri. Beliau adalah salah satu orang yang menjadi wasilah bertemunya saya dengan jamaah ST Kalimantan. Perjuangan berbulan-bulan silaturahmi ke rumah saya tanpa jawaban, dan akhirnya kita mengalahkan jadwal teman saya yang di samping saya ini juga pengusaha di Kalimantan, aslinya orang Trenggalek. Akhirnya beliau rela, ya udah Gus Ikdam untuk ST Kalimantan, dan alhamdulillah luar biasa. Satu stadion penuh, dan bahkan ini tadi saya melihat di luar, ya Allah luar biasa. Semoga semua yang hadir ditakdir menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati Kapolresta Samarinda, dan para kiai dan para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, dan yang kami hormati dan saya cintai seluruh para muhibbin sabilu taubah, seluruh para jamaah yang hadir. Semoga semua yang hadir diberi umur yang barokah, keluarga yang barokah, dan keturunan yang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam yang luar biasa ini kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga semua yang hadir, semua yang menyengkuyung acara pada malam hari ini ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kula mboten nyongko, tidak menyangka kok bisa hadir dengan keadaan orang yang seperti ini. Masya Allah. Padahal tadi malam jam 3 saya itu masih diinfus karena drop. Saya tidak bisa membayangkan keadaan saya di Kalimantan seperti apa. Tapi Masya Allah, melihat semangat panjenengan, apalagi tadi melihat video-video yang mulai jam 8 sudah mulai matoki tempat. Sing wis matoki tempat ket isuk, barang bengi dindih kancane wonge teko. Lah. Sing tukang ngendenggen ketoke kudu ijo. Lah. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya kemarin dikasih tahu sama Pak Udin, Gus ini loh,
matok iket mulai jam 8, jam 10, jam 1, Masya Allah. Ini pengajian, ini sholawatan, semangatnya kok seperti itu. Bahkan tadi ada teman saya itu bilang, Gus ini konser Coldplay itu kalah ini Gus. Dan saya yakin insya Allah semua yang hadir ini tidak semuanya niatnya ngaji. Mungkin enek sing niatnya golek story. Nah, sing niatnya golek story wongnya teko. Alhamdulillah teko kabeh ya. Alhamdulillah. Tapi luar biasa. Dengan keadaan tubuh saya yang kurang sehat, melihat semangatnya sahabat-sahabat Kalimantan, khususnya si Jaka, silaturahmi Jawa Kalimantan, langsung menjadi imun terkuat dalam diri saya. Rasanya kok sehat tenan, Masya Allah. Senajan ya rata-rata garangan karo garangan wati. Lah. Tapi ini luar biasa. Padahal ini malam apa ini tadi? Malam Kamis. Mungkin di luar sana tadi perjalanan ke sini saya itu melihat ada beberapa di warung-warung mungkin yang masih pacaran itu makan-makan di warung-warung. Mungkin orang-orang itu sibuk keluar kemana-kemana. Masya Allah. Di sini menunggu pengajian, menunggu sholawatan, dan tetap khidmat. Masya Allah, sampai tuku balon-balon barang ini. Masya Allah. Nah, melihat semangatnya panjenengan, saya teringat apa yang didhawuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kharaja min dhulil maksiyah ila izzitoah. Kok ada orang-orang kayak panjenengan lebih baik meninggalkan kemaksiatan, setelah itu ila izzitoah, semangat untuk menuju ketaatan. Mungkin daripada di rumah jenengan acaranya tidak jelas, mungkin daripada keluar rumah dengan orang-orang yang belum tentu menjadi takdir kita. Lagi sing rondo-rondo nyapa to bengok-bengok iki lho nyapa. Kok kaya tau kasmaran ae modele. Wong ya wis meh afkir kaya ngono. Lah. Kok ada orang man kharaja min dzulil maksiyah. Semisal malam Kamis di Kalimantan ini ada info. Ayo kita keluar saja, kita itu hura-hura saja, kita itu bersenang-senang saja, tapi panjenengan tetap gagah. Tidak, saya akan ngaji bersama Gus Ikdam, saya akan sholawatan dengan Badol dan Danu. Saya lebih memilih ke Gor apa ini? Kadri Oning. Saya ingin di sana, ingin ngalap barokah, ingin ditakdir mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok jenengan semangat seperti itu? Bahkan jenengan semangat kadung ngenjeri, kadung matok iket isuk, tibakno kudanan dan sebagainya. Maka secara otomatis Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi panjenengan hadiah yang terbaik. A'tahullahu Taala salasa sifatin mahmudah. Allah akan memberi panjenengan sifat yang mahmudah. 3 sifat yang mahmudah. Jadi kalau ada orang meninggalkan kemaksiatan, memilih semangat untuk menuju ketaatan, secara otomatis Allah Subhanahu Wa Taala akan mentransfer 3 sifat yang mahmudah. Yang pertama apa? Aunahullahu Ta'ala min ghairi malin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi panjenengan semua yang hadir ini kekayaan, tapi sifatnya bukan harta. Artinya apa? Ketenangan hati, ketentraman hati. Dan ketentraman hati itu lebih mahal daripada dunia yang kita miliki. Semoga semua yang hadir hatinya tentram, pikirannya terang, hatinya terang. Amin Allahumma. Bahkan saya lihat ini, saya belum ngaji, lihat saya saja sudah lupa dengan masalah-masalahnya. Oh, bener gak? Lah nggih, apa neh mak-mak masyaallah laliar bojone barang gitu. Lah nggih, yo iso molet-molet kabeh kaya ngene, Mbah. Dan yang nomor 2, ketika panjenengan itu daripada melakukan maksiat, panjenengan lari untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang nomor 2 yaitu adalah wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah akan menguatkan
tanpa bala tentara, akan menguatkan diri panjenengan. Jadi makanya tadi saya di awal pengajian, awal pembukaan saya bilang, yang punya masalah, saya yakin masalahnya segera tuntas. Yang punya kesusahan apapun, saya yakin kesusahannya akan berganti dengan kebahagiaan. Yang punya penyakit apapun, insya Allah penyakitnya akan diangkat dan diganti oleh kesehatan. Saya yakin. Karena apa? Ketika seseorang itu lari dari kemaksiatan dan menuju ketaatan kepada Allah, bonus sifat yang nomor 2 yakni adalah wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah akan menguatkan orang tersebut dari apapun yang memberatkan beban hidupnya dengan tanpa bala tentara. Semoga semua yang hadir kuat menghadapi kehidupan yang luar biasa ini. Amin Allahumma amin. Dan sifat yang mahmudah yang nomor 3 adalah wa'azahu min ghairi asyiratin. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Jadi semisal panjenengan berangkat ke sini memang niatnya baik, niatnya ikhlas lillahi taala, menggapai rahmat ya Allah, mencari ilmu yang bermanfaat barokah, saya yakin wa'azahu min ghairi asyiratin. Allah akan memuliakan panjenengan dengan tanpa bantuan orang lain. Artinya apa? Dekengane pusat. Semua yang hadir ini adalah orang yang mulia. Dan sejalan dengan apa yang dijauhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa kok oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki menjadi orang baik, walaupun dia itu berangkatnya dari seorang garangan, berangkatnya dari seseorang garangan wati, atau berangkatnya dari seseorang yang tidak jelas hidupnya, wonge teko wis teko kabeh, tapi kok orang itu terus berusaha menuju ketaatan kepada Allah. Wa a'azzahu min ghairi asyiratin. Allah akan memuliakan orang tersebut dengan tanpa bantuan orang lain. Tiba-tiba beberapa tahun yang akan datang, mungkin ketika sambang di Jawa, atau mungkin ketika bertemu teman-temannya yang dulu lama tidak bertemu, dia sudah menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang super dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok saya bilang seperti ini? Di balik perjuangan Bapak Saifuddin Zuhri dan teman-teman yang lain, ini ada beberapa orang yang namanya tidak mau disebutkan. Dan berangkatnya pun ke Kalimantan, beliau itu memang tidak memiliki apa-apa dan memang dulunya itu lari dari kenyataan. Krana ning Jawa kuwi mang ya wis sumpek wis mumet. Tapi istimewanya ketika beliau itu berusaha sebaik mungkin, dia itu selalu menuju ketaatan kepada Allah. Bahkan ini tadi baru ngobrol sama saya, sudah mau rencana ngumrohkan 2 orang secara gratis. Lah, saya lihat hartanya juga tidak semakin habis. Orangnya sudah tua tapi juga tidak sakit-sakitan. Beda dengan saya, muda tapi wotak-watuk. Beda. Ternyata apa? Karena setiap langkah hidupnya digunakan untuk menuju ketaatan kepada Allah. Dan saya tahu sendiri di depan mata saya. Mau memberangkatkan 2 orang untuk umroh itu tadi, bilangnya apa? Saya nggak minta apa-apa, nggak minta balasan apa-apa. Doakan hidup saya manfaat barokah. Nah ini loh, kalau seseorang itu sudah memiliki niat yang ila izzitoah, menuju ketaatan kepada Allah, maka secara otomatis Allah akan memuliakan. Dan pada malam hari ini orangnya juga tidak mau tampak. Ini luar biasa. Semoga semua yang berjuang, Pak Udin dan teman-teman yang lain untuk mengadakan acara sebesar ini diganti rezeki dengan yang lebih banyak, yang lebih barokah, dan semua yang hadir menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Kula niku seneng, yo kaget, yo terharu, yo seneng. Niki campur-campur bahasa Jawa mboten ana to? Lah wong yo wong Jawa nggih to. Dadi kula niku masyaallah trenyuh, seneng. Ternyata tidak hanya di Jawa saja. Saya kira orang yang semangat untuk hadir pengajian, berangkat sejak pagi, berangkat sejak sore,
fenomena itu ada hanya di Jawa saja, tapi ternyata di Kalimantan luar biasa. Dan setelah saya lihat, Masya Allah, orangnya yang hadir itu juga berbagai macam kalangan. Mulai dari kalangan kiai juga hadir, bahkan ini tadi yang ikut mengamankan, terima kasih dari kepolisian, terima kasih dari sahabat-sahabat Banser, luar biasa ikut mengamankan. Ya Allah, kalau nggak gitu, kalau nggak diamankan bahaya. Saya ini kena emak-emak sudah ternodai. Wah. Tapi saya dari tadi itu mengikuti. Yang hadir itu mulai dari kalangan apapun. Bahkan mulai dari orang biasa, orang yang luar biasa, orang yang belum ketemu usahanya sampai pengusaha sukses. Semua hadir pada malam hari ini. Ket mulai sing islami tenanan, ket mulai sing islami KTP. Islam KTP wonge teko. Nah, malah ngaku teko kabeh. Tapi ketika si Jaka mengadakan perkumpulan seperti ini, acara seperti ini sangatlah luar biasa. Semoga perkumpulan-perkumpulan seperti ini semakin sering ada di Kalimantan ini, khususnya Samarinda. Amin Allahumma amin. Karena apa? Mayoritas dari kita itu kan perantau, betul enggak? Mungkin ada yang rumahnya Surabaya, Nganjuk, Madiun, Banyuwangi, Trenggalek, Blitar. Tapi apapun latar belakang panjenengan, ketika panjenengan ini berkumpul seperti ini akan membawa kebaikan di dalam hidup panjenengan. Jadi jangan sampai kok para teman-teman, khususnya orang Jawa atau orang manapun yang berada di Kalimantan ini tidak suka dengan perkumpulan kebaikan. Ojo sampai, wes aku gak demen pengajian, aku gak demen solawatan, aku males. Karena saya memang lari ke Kalimantan tujuannya memang pekerja, tidak ngaji. Terus akhirnya setelah dapat pekerjaan malah mungkin foya-foya. Lah, jangan sampai seperti itu. Wah, kamu sudah pede, wah saya ini jauh dari orang tua. Orang tua saya tidak tahu, keluarga saya tidak tahu. Tahunya di sini saya bekerja. Dapat uang, foya-foya. Dapat uang, foya-foya. Ngombene gak banyu putih. Lah, ketika wis ora takok wong teko aku isin aku, teko kabeh. Mesakne aku ra tega. Bahkan nek ra ngono kadang mangkat ning Kalimantan ini meninggalkan suami istrinya. Tapi tiba-tiba di Kalimantan ketika melihat orang yang kegantengannya mirip Gus Ikdam ngaku jomblo. Lah, wonge teko. Aku kirung tau rabi lho Mas. Loh ning Jawa gak duwe bojo to, gak duwe anak to? Enggak, wis to. Aku iki jomblo. Rabi gelem Mas. Lah ya beres ngono. Tibakno ning omah kuwi mang masyaallah. Tibakno ning Jawa kono anake 3. Bojone 1. Telepon bojone, tenang Dik, iki nyambut gawe aman. Tibakno ning kene panggo ngolor kabel lae. Lah iya. Aja takok wonge teko ra penak, wonge mulai jawil-jawilan karo kancane. Lah. Terus sekarang apa Gus hubungannya dengan keadaan kita yang seperti itu? Dengan keadaan kita yang serba, kadang kita itu tergoda hal ini, hal itu. Terus gimana, apa hubungannya dengan perkumpulan-perkumpulan seperti halnya perkumpulan yang diadakan si Jaka pada malam hari ini di Stadion Kadri Oning ini? Apa hubungannya, apa efeknya dalam hidup kita? Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mendawuhkan, "Duribat alaihimudillah ainama tuqifu." Mereka para manusia itu akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Jadi panjenengan-panjenengan yang ada di Kalimantan atau bahkan di luar Kalimantan atau bahkan di Jawa pun, di mana? Itu akan berpotensi diliputi kehinaan dimanapun panjenengan berada. Kamu mau berada di sini, mau berada di Balikpapan, mau berada di Jawa, mau di kota mana, kamu akan berpotensi diliputi kehinaan. Artinya hidupmu ini juga potensi bahaya.
Lah, orang yang tidak berpotensi terkena kehinaan atau terkena bahaya, ini siapa? Di dalam ayat ini dilanjutkan, "Dzuribat alaihimudillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Orang yang berpegang teguh kepada agamanya Allah, dan nomor dua adalah orang yang selalu berpegang teguh menjalin tali persaudaraan dengan sesama manusia. Artinya apa? Ketika si Jaka ini terus solid, terus baik, hubungannya semakin baik, silaturahminya semakin baik, potensi panjenengan didatangi kehinaan akan semakin sulit. Tapi kalau panjenengan itu silaturahminya juga tidak, ibadahnya juga tidak, sodakohnya juga tidak, Jumatan ya ora tahu, salate setahun pisan Idul Fitri tok. Wonge teko? Nek ra ngono setahun pindho Idul Fitri karo Idul Adha. Wonge teko? Lah sing muni teko kuwi mang ketoke. Lah maka dari itu, adanya perkumpulan pengajian seperti ini adalah sarana untuk menguatkan keimanan kita agar kita menjadi orang yang hablu minallah dan hablu minan nas. Akhirnya dengan adanya kegiatan seperti ini yang menjadi aparat, contohnya kepolisian juga ikut mengamankan. Terima kasih Bapak Kapolres. Tadi saya lihat anggotanya di jalan-jalan luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Ini dari Kapolres Samarinda. Masya Allah, luar biasa, masih muda dan ganteng jenengan. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Jadi ini tadi Masya Allah, mungkin kalau nggak ada acara seperti ini kan kita juga sulit berkumpul. Mungkin sibuk dengan kegiatannya masing-masing, betul nggak? Tapi dengan adanya kegiatan seperti ini yang hadroh akhirnya tampil lagi. Mungkin biasanya agak di acara-acara kecil, sekarang bisa acara seperti ini. Mungkin ini yang punya sound system juga akan dapat rezeki lagi. Wah, bergerak semua, perekonomian jalan semua seperti ini. Dan silaturahmi akan jalan semua. Nah, ketika kita itu dengan berkahnya acara seperti ini, rasa ketaatan kita kepada Allah, semangat ketaatan kita kepada Allah semakin bertambah, dan silaturahmi kita semakin baik, secara otomatis kita itu akan sulit diliputi kehinaan. Artinya hidup kita itu insya Allah baik-baik saja. Yo kuwi mang pomo ning omah iki mang duwe bojo, yo jek eling karo bojone. Ning omah duwe anak, yo jek eling karo anake. Tapi kok wong kuwi mang ra gocekan ning agamane Gusti Allah, tidak berpegang teguh dengan tali persaudaraan dengan baik, secara otomatis walaupun di rumah anaknya 5, suaminya atau istrinya masih sehat, pasti di sini mengaku jomblo. Wonge teko? Nah, ya biasanya ngono kuwi Mas Lenek. Terus sekarang gimana Gus? Langkah apa yang paling tepat ketika kita itu sudah berada di sini? Kita sudah semangat untuk beribadah, kita sudah semangat berpegang teguh, kita itu juga silaturahminya sudah baik. Langkah kita selanjutnya itu seperti apa yang paling baik? Melihat posisi panjenengan, saya ingat apa yang didhawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mengatakan, masalul mukminina masalun nihlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti halnya seekor lebah. Jadi wong mukmin, wong beriman, iki koyok dene atau seperti halnya seekor lebah. Bagaimana seekor lebah itu? In akalat thayyiban, wa in wadu'at thayyiban. Ketika lebah ini memakan sesuatu, pasti memakan sesuatu yang baik. Bener enggak? Enggak mungkin lebah itu hinggap di tempat yang buruk, mencari sari-sari madu yang buruk. Tidak mungkin. Lebah mesti hinggap di bunga-bunga yang istimewa, yang mana ada kandungan nektar yang sangat luar biasa. Bener enggak? Artinya apa? Kayak panjenengan di sini, jenengan sekarang sudah berjuang di sini. Jangan sampai jauh-jauh dari Jawa ke Kalimantan, di sini yang dimakan itu seenaknya, bukan haknya dimakan. Sing tukang mangan hak wong liya wonge teko. Bukan jatahnya dimakan. Tanaman orang lain dimakan.
Uang bukan miliknya dimakan, jangan sampai. Kita harus meniru seekor lebah, itu kata Rasulullah. In agalat agalat toyiban. Lebah itu ketika memakan sesuatu pasti mencari nektar yang baik. Dari bunga yang baik akhirnya bisa dimakan oleh lebah. Wa in wadu'at toyibat. Dan lebah tidak pernah mengeluarkan hal yang kotor. Contohnya madu. Lan jenengan nek pengen dadi wong apik, pengen dadi wong sing super, jauh-jauh perjuangan dari Kalimantan, usahakanlah makan makanan yang baik, artinya jelas kehalalannya, jelas dari rizki yang halal, usaha yang halal, bisnis yang halal. Dan kemudian saya yakin ketika panjenengan itu usahanya memang halal, bisnisnya halal, yang panjenengan keluarkan juga akan madu-madu yang halal, seperti halnya seekor lebah. Dan istimewanya lebah lagi itu apa? Wa in waqa'at ala udi sajarin lam takfirhu. Lebah tidak pernah merusak tempat yang ia gunakan untuk mencari makan. Tak ulangi ya, jangan rame ya. Nah, mak-mak tolong diam. Wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksirhu. Istimewanya lebah selain memakan makanan yang benar-benar super, mengeluarkan sesuatu yang super, bahkan yang bermanfaat, yakni adalah madu. Wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksirhu. Lebah tidak pernah merusak tempat yang ia gunakan untuk mencari makan. Artinya apa? Walaupun jenengan itu perantau, tapi jangan pernah panjenengan merusak Kalimantan yang istimewa ini. Jangan sampai di sini panjenengan cari uang, di sini panjenengan cari rezeki, di sini panjenengan berjuang. Setelah itu pulang membawa hasil-hasil yang tidak baik, bahkan panjenengan malah merusak bumi tercinta kita ini. Jangan sampai. Maka dari itu ketika Rasulullah itu menjelaskan tentang seorang mukmin, tirulah seekor lebah. Makanlah makanan yang baik, keluarkan yang baik. Dan jangan pernah merusak tempat-tempat yang ia gunakan untuk makan, untuk mencari makan. Apa pernah panjenengan melihat seekor lebah merusak tangkai-tangkai dari bunga-bunga yang ia cari nektarnya, ia cari sari-sari bunganya? Tidak pernah. Jangan sampai Kalimantan ini awalnya sudah baik-baik saja, diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu, tapi kita membawa budaya-budaya yang enggak jelas. Dulu pemuda-pemuda semisal baik, orang-orang di sini semisal baik, jenengan malah membawa budaya-budaya yang tidak baik. Jangan sampai. Maka dari itu acara malam hari ini harus kita buktikan bahwasanya benar-benar aman dan benar-benar barokah. Jangan sampai ada kejadian pencopetan, jangan sampai ada kejadian pelecehan, jangan sampai ada kejadian ngaku ning ngaji malah ketemuan wonge teko. Nah, sudahlah. Nek jenengan mengke pangga terus-terusan ngono kuwi, kadung pacaran pirang-pirang tahun, kok barno malah ning pengajian barang semayanan, bahaya, iso-iso kualat. Beberapa tahun yang akan datang tiba-tiba takdirnya bersama orang lain. Oh, itu malah akan menyakitkan. Maka dari itu ya Allah, saya yakin semua yang hadir ini adalah orang-orang yang soleh dan orang-orang yang kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mampu berkumpul dan mengumpulkan sebanyak ini, gimana kita itu setelah acara ini, kita itu memiliki prinsip bahwasanya kita semua, baik kita perantau ataupun asli orang sini, gimana kita itu mutaba'atul jamaah. Artinya apa? Bersatu padu dalam kebaikan. Itu yang paling penting. Gimana caranya panjenengan itu terus bersatu padu dalam kebaikan. Apapun latar belakang panjenengan. Tapi sebisa mungkin gimana caranya kita itu selalu mutaba'atul jamaah, bersatu padu dalam kebaikan. Niku nek pengen jenengan niku urip sing penak, sing nyaman, sing tenang, dan tentunya barokah. Jadi gimana mungkin kita itu bisa mutaba'atul jamaah? Jadi ya seperti itu. Jangan sampai ini para mak-mak ini yang kudung hijau tidak rukun sama kudung coklat, yang kudung kuning enggak rukun sama kudung apa. Jangan sampai. Karena apa? Ketika kita bersatu padu dalam kebaikan, itu akan menjadi ketahanan iman kita. Yang awalnya iman kita itu mudah goyah,
mungkin setelah gajian, mungkin setelah mendapatkan rizki dari usaha-usaha kita, kita itu mengarah ke hal yang negatif atau hal yang semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita itu bersatu padu dalam kebaikan, ketahanan iman kita itu akan semakin kuat. Nah, hasil survei membuktikan banyaknya orang yang maksiat, banyaknya orang yang melakukan keburukan, tiba-tiba menggoda istri orang lain. Wonge teko? Tiba-tiba menggoda suami orang. Wonge teko? Tiba-tiba nyaman dengan perjudian, tiba-tiba nyaman dengan kemaksiatan. Itu karena dia itu kurang kesibukan yang positif. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu tidak disibukkan oleh perkara yang positif, maka secara otomatis dia itu akan disibukkan oleh perkara yang batil. Nek sampean kuwi kok gak disibuk nih karo perkara sing apik, secara otomatis wa nafsuka inna salata bil haq wa illa istaghlatka bil batil. Jika dirimu tidak disibukkan oleh perkara yang hak, maka secara otomatis panjenengan akan disibukkan oleh perkara yang batil. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam itu mengatakan la tashab man la yunhituka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah kalian itu berteman dengan orang-orang yang tingkahnya dan ucapannya tidak menggerakkan panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau panjenengan itu kok berteman dengan orang-orang yang asal-asalan, kalau panjenengan itu tidak bisa mewarnai, ya hidupnya akan diwarnai. Walaupun panjenengan itu sukses atau apapun panjenengan, ya akan rusak hidup panjenengan. Tapi ketika panjenengan itu diwarnai dengan kebaikan, insya Allah hidup panjenengan akan baik-baik saja. Semoga semua yang hadir selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, dan menjadi ahli surganya Allah. Amin Allahumma amin. Apa pentingnya mutaba'atul jamaah? Selain untuk menjadi ketahanan iman, ternyata ketika seseorang itu bersatu padu dalam kebaikan, sejalan dengan dawuhnya Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. Dan Allah telah mensyariatkan kepanjenengan semua bagi kalian tentang agama dengan sesuatu yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tujuan syariat tersebut itu apa? Tujuan agama syariat tersebut itu apa sebenarnya? An aqimuddin, untuk menegakkan agamanya Allah. Jadi kalau panjenengan bersatu padu dalam kebaikan, si jaka ini terus istiqomah dalam kebaikan. Mungkin nanti ada yang belum sukses, kita bantu cari solusinya. Mungkin ada yang kesulitan, kita yang mampu membantu yang tidak mampu. Akhirnya kita bersatu dalam kebaikan. Nah ini kita menjalankan perintahnya Allah. Tujuannya apa? An aqimuddin, menegakkan agamanya Allah. Dan yang nomor dua yang paling penting apa? Tujuannya wala tatafarraqu fi, agar kita semua itu tidak tercerai-berai. Dan saya yakin ketika acara malam hari ini diunggah di sosial media, akan terbukti pada dunia bahwasanya silaturahmi Jawa Kalimantan memang benar-benar rukun dan luar biasa. Amin Allahumma amin. Sudah, sebelum saya lanjutkan yang lebih lagi, coba saya pengen tanya itu. Berawi mana? Berau ada, dari Berau. Berau, dari Berau. Mana dari Berau? Berau bener? Yang dari Berau aja. Berau ya? Bener ibu yang kudung hitam? Dari Berau. Coba itu yang kudung itu mas, ngapunten jauh. Berau sini 9 jam. Wah 11 malahan. 15 14
Berau beneran ya Bu ya? Beneran? Oh ya udah. Apa kayak nek tulisannya ST nyel Sangata, dekengan ucat. Ijamain novel berarti. ST ucat. Ya Allah, Berau itu jauh ya. Pemarai ini acara rono ya Dewi. Salam, salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Saya Bu Misolika Gus. Bu Umi Solihah. Nggih. Rumahnya? Saya aslinya Blitar, tapi saya merantau di Berau Gus. Berau. Nggih. Bu Umi sudah berapa tahun di Berau? 7 tahun kurang lebih Gus. Masya Allah. Usahanya apa di Berau? Saya jualan bakso sama mie ayam. Wah, mau jualan bakso sama mie ayam? Nggih. Anaknya berapa Bu Umi? Saya 2 Gus. Alhamdulillah. Jadi 7 tahun di Berau. Berau ke sini berapa jam Bu Umi? Kemarin saya berangkat jam 7 malam Gus, sampai sini tadi jam setengah 12. Setengah 12 siang? Iya. Berapa jam itu? Sekitar 10 jam lebih ya? Kita santai di jalan Gus. Naik mobil? Iya. Berapa orang? 3 orang Gus. Gimana ceritanya kok nekat ke sini padahal perjalanan berjam-jam itu? Ya kita kepingin ketemu Gus aja. Ya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Kenapa? Gimana ceritanya biar untuk penyemangat saya dan untuk motivasi yang lain? Gimana ceritanya? Saya sangat terharu sekali bisa Gus panggil, gak menyangka saya tuh. Ya Allah, ya mungkin itu karena apa itu? Hubungan batin sesama orang Blitar ya. Alaqah batiniah itu namanya. Luar biasa. Bu, ini berarti pertama kali ketemu saya langsung kayak gini. Iya Gus. Biasanya mengikuti juga Nggih. di mana? Mic-nya agak dipepetkan. Saya tuh kalau Gus rutinan malam malam Selasa. Selasa sama malam Jumat itu kita ikut live-nya Gus di YouTube. Ya Allah, Gus, alhamdulillah. Kula badhe nyuwun donga Gus. Nggih, pripun? Ibu kula nyuwun donga jenengan dongaaken mugi-mugi dipun paringi sehat. Sekarang mukim di mana ibunya? Di Blitar Gus, beliau Daerah sakit mana? Kesamben Gus. Oh, Kesamben juga. Semoga Nggih. sehat panjang umur. Amin. Untuk Amin, ibunya matur Bu suwun, Umi. Gus. Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu Umi karena jauh dari Berau. Ini nanti langsung pulang ke Berau. Insya Allah kita bermalam dulu di sini. Terus Istirahat. Nggih. Besok insya Allah kita mampir ke Balikpapan karena ada perlu. Jadi karena sudah ada di Samarinda jadi sekalian. Sekalian ngurusi. Nggih. Ya Allah luar biasa. Seneng bisa. Berarti duduk di sini mulai jam berapa Bu Umi? Tadi saya ke sini mulai jam 2 Gus. Wah ya Allah. Kehujanan. Waktu hujan kita larinya ke tribun sana Gus. Terus Ya Allah. kita turun lagi. Masya karena Allah. sudah punya tempat di sini. Ya kan mungkin jenengan terpanggil karena semangat panjenengan dan kesabaran panjenengan. Semoga ibunya sehat. Bu Umi karena jenengan dari jauh nanti tak kasih 1 juta. Terima kasih Gus. Ya Allah luar biasa. Ternyata yang datang dari jauh tidak hanya di Jawa. Tapi orang Kalimantan ketika ada pengajian Masya Allah jarak 10 jam, 12 jam, 14 jam ditempuh untuk datang ke pengajian. Semoga membawa berkah. Amin Allahumma. Amin ya Allah. Nggih, sami-sami. Gus matur suwun sanget Nggih. nggih. Kula dongaken mugi-mugi Gus tansah dipun paringi sehat. Amin. panjang umur. Amin. Gus matur suwun sanget ya Nggih, Allah. siap. Kapan-kapan mungkin nek mampir teng Berau kula tak mak mbak suni jenengan. Nggih, nggih kula Siap. tunggu Gus nggih. Siap, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya yakin baik itu orang asli Kalimantan ataupun pendatang ataupun perantau ataupun apapun ataupun garangan wati pasti pengen yang namanya bahagia. Betul apa enggak?
Semua yang hadir ini ingin bahagia napa mboten? Lah, nek pengen bahagia, kula badhe ngejekne utawa nyeritakne tentang beberapa resepnya bahagia. Karena napa? Biasane wong duwite akeh pangga gak bahagia. Biasane wong mamane pengen bojo sing ayu, duwe bojo ayu gak bahagia. Biasane pengen duwe mobil pangga gak bahagia. Biasane pengen duwe motor sing apik, duwe motor apik gak bahagia. Nah ini ternyata resepnya kebahagiaan bukanlah sesuatu yang tercapai apa yang kita inginkan. Itu bukan kebahagiaan. Tapi menurut Syekh Sholeh Al-Syekh di dalam kitab Kutubul Mimbari As-Sa'adah, bagaimana kuncinya bahagia itu? Bagaimana agar kita itu mendapatkan kebahagiaan? Pokok kebahagiaan itu apa toh? Pokok intinya kebahagiaan itu apa toh? Anna usulah sa'adah ayyajma'al mar'u fi hayatihi salasata asya'a. Yuhaqqiquha jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Pokok kebahagiaan adalah ketika seseorang itu dapat mengumpulkan 3 perkara, yang kemudian 3 perkara tersebut untuk melawan hawa nafsu dalam dirinya. Nyun sewu, manusia itu memiliki hawa nafsu atau tidak? Kadang kita nafsunya menggebu-gebu terus mengejar dunia. Nah itu nafsu kita, banyak lagi nafsu-nafsu yang lain. Contoh-contoh nafsu yang lain. Nah ketika seseorang itu mampu melakukan 3 perkara, mengumpulkan 3 perkara dalam dirinya, kemudian 3 perkara tersebut ia gunakan untuk melawan hawa nafsunya, dia akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Yang pertama apa? Annallaha azza wa jalla a'tona wa aujaba alaina asyukru. Ketika orang tersebut mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia mampu bersyukur. Mampu bersyukur. Lah mayoritas orang yang hidupnya sakit, capek semua, badannya capek semua, pikirannya capek semua, karena dia itu tidak mampu untuk bersyukur. Sebenarnya apa yang ia dapatkan, apa yang ia inginkan sudah dia dapatkan. Apa yang dia angan-angankan sudah ia dapatkan. Tapi kenapa tidak bahagia? Karena dia tidak pandai mensyukuri nikmat. Orang kalau pandai-pandai mensyukuri nikmat, pasti secara otomatis dia akan tenang hidupnya. Contoh, semisal orang ingin mobil, dapat mobil beneran, tapi dia tidak mampu mensyukuri. Artinya apa? Mobil itu digunakan untuk kegiatan yang tidak baik, semakin menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen motor, tapi motor itu tidak menjadikan dirinya baik. Loh Gus, emangnya apa urusannya syukur dengan perkara tidak baik atau baik? Karena sejatinya syukur adalah sorfun ni'am li taatillah, menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Semisal badannya sehat, dia semangat berangkat ke majelis taklim. Tubuhnya sehat, badannya sehat, dia semangat membaca sholawat. Hidupnya cukup, hartanya semangat ia gunakan untuk kebaikan. Dia memiliki rumah, dia gunakan untuk kebaikan. Nah ini syukur. Tapi ketika dia itu tidak mampu bersyukur, hartanya semakin menjauhkan dirinya kepada Allah. Kesehatannya semakin menjauhkan dirinya kepada Allah. Na'udzubillah min dalik. Artinya dia tidak akan bahagia. Karena apa? Hasil survei membuktikan banyaknya orang yang pusing, banyaknya orang yang arah hidupnya tidak jelas karena terlalu besar angan-angannya dan dipusingkan oleh angan-angan masa depannya. Padahal semua langkah kita sudah ditakdir oleh produser terbaik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mulakno belajar syukur, piye carane syukur? Awake diajak ning perkara apik. Yang nomor 2. Yang nomor 2 apa? Wabtalana wa aujaba alaina as-sabru tujahul balwa. Ketika panjenengan mendapatkan ujian, mungkin bisnis kita lagi tidak baik-baik saja. Sabarlah, jangan sampai menghalalkan segala cara. Ketika panjenengan seperti itu, insya Allah kamu akan menjadi orang yang bahagia. Dan sejalan apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah malah menurunkan cobaan atau ujian di dalam hidupnya. Jadi kok ada orang hidupnya tidak pernah diuji, ini malah kemungkinan dia itu jauh dari Allah. Tapi kok orang itu ketika juga diuji, mungkin diuji apanya. Lah ini berarti dia itu malah dicintai oleh Allah. Fa in sobaro, dan ketika seseorang itu mampu bersabar,
ijtabahu, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Wa in radhiya, dan ketika orang tersebut ridho, oh saya ini ditakdir berjuang di Berau, saya ditakdir berjuang di Samarinda, saya ditakdir berjuang di Balikpapan, saya ditakdir berjuang di Kalimantan. Ketika dia itu mampu ridho, istofahu, maka dia akan dipilih oleh Allah menjadi orang yang istimewa. Lagi-lagi dekengane Ustadz. Maka dari itu bersabarlah dengan keadaan panjenengan seperti ini. Tapi jangan sampai hanya sabar saja tanpa berjuang. Keburukanmu juga tidak akan berkurang. Ujianmu juga tidak akan selesai. Dan yang nomor 3, apa resep kebahagiaan? Wa hasula minna dzunubun wa khotoya wa aujaba alaina al istighfar. Ketika panjenengan memang sadar adalah pencetak dosa, ketika panjenengan memang sadar ketika panjenengan itu ahli maksiat, istiqomalah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketika panjenengan istiqomah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan selalu memantau hidup panjenengan, dan hidup panjenengan akan baik-baik saja, sejalan dengan apa yang didawuhkan Allah di dalam surat An-Nahl, wala najziyannal ladzina sabaru ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan membalas hal yang lebih baik ketika seseorang itu melakukan kebaikan apapun itu, termasuk sabar itu tadi. Allah akan membalas yang lebih dari apa yang panjenengan lakukan. Maka dari itu, insya Allah ketika panjenengan masyarakat Kalimantan mampu syukur, mampu sabar akan ujian hidup panjenengan, dan mampu untuk selalu bertobat dari dosa-dosa panjenengan, walaupun panjenengan terus mencetak dosa, saya yakin panjenengan akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'al min ibadiyas sholihin. Uluman nafi'a ya Allah, uluman nafi'a ya Allah. Ya Allah, semoga semua yang hadir mendapatkan umur yang barokah, ilmu yang bermanfaat barokah, rizki yang banyak barokah ya Allah, kesehatan lahir batin ya Allah, hajat yang kau ijabahi ya Allah. Ya Allah, semoga semua yang hadir mendapatkan maghfirahmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, hidayahmu ya Allah. Ya Allah, semoga semua yang hadir ya Allah diberkahi keluarganya ya Allah, dan ditakdir mendapatkan keturunan yang minas solihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Ya Allah, semoga semua yang hadir jauhkanlah dari musibah dan balakmu ya Allah. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba min haitsu la yahtasib ya Allah. Allahumma salimna ya Allah, salim dunyana wa akhiratana ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga pulang dengan selamat dan membawa berkah yang banyak. Amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.